Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Masih bab al-janaiz. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengantar jenazah dan aturan-aturannya. Kemarin kita bicarakan tentang pahala mengantar jenazah sampai kubur, sampai ya di kubur itu sebesar 1 qiraat. Kalau dari rumahnya sholat 2 qiraat. 1 qiraat itu seperti gunung Uhud. Jadi yang membandingkan itu biasanya yang terbesar. Sudah aman nyebutnya teh sahem. Tapi kade ulah segede menea cenah. Ari menea mah anak gajah. Segede menea cenah pada badag menea. Hadis nomor 593. An Salimin an abihi radhiyallahu anhum. Nah ini. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa hum yamsuna amama janazah. Rawahu khamsatu wa sahahahu Ibnu Hibban wa allahu an-Nasa'i wa ta'ifatun bi irsal. Dari Salim, dari bapaknya. Salim itu anak Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar anak siapa? Anak Umar. Jadi Salim itu cucu Umar bin Khattab. Karena itu kita menyebutnya radhiyallahu anhum. Bahwasanya ia melihat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar berjalan di hadapan jenazah. Yang disebut mengantar itu tidak di belakang saja, tapi di depan juga. Naon teh? Ajen, mau dipayun teh kan motor teh? Patwa. Patwa teh naon? Patna teh naon? Patroli pengawal. Aya dina naon teh? Pro rider naon? Rider. Pokoknya mah anu kikituan we tah. Wah, itu mengantar jenazah. Nah, ini kata Salim. Salim dari bapaknya. Jadi siapa yang melihat Nabi itu? Bapaknya, yaitu Ibnu Umar. Bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka berjalan di depan jenazah. Rawahu khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang. Itu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Bukhari Muslim tidak ikut. Dan disahkan atau dinilai sah oleh Ibnu Hibban.
Tetapi Imam An-Nasai menyatakan hadis ini i'lal. Ada i'lal, ada illah. Illah itu penyakit yang tersembunyi. Kalau bapak-bapak sehat? Sehat. Tapi kalau di check up maka panggih. Nah itu yang disebut sakit itu apabila memang flu, riut, tidak bisa berangkat, itu baru dikatakan sakit, Pak. Tapi kalau masih bisa berjalan, masih bisa bekerja, gitu. Pan abdi gak aya jantung, Pak? Jangan aya jantung, aya paru-paru abdi teh. Ibu-ibu aya? Nah, itu ialah. Jadi penyakitnya tidak begitu parah. Dan satu golongan dengan sebab kemursalannya. Mursal itu dari tabi'in menyatakan dari Nabi. Kan tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Kalau ini kan dari Salim. Salim kan dari bapaknya. Jadi kesimpulannya boleh di depan. Tapi jangan semuanya di depan. PK eta ambulannya tinggalin. Patwa oge kade teh. Patroli pengawal atau nanti anu dipayun teh ulah tinggalin teuing ka ditu teh hayo we terus ka ditu. Jadi yang namanya pengawal itu kan harus dekat gitu. Jadi mengantar itu boleh dari depan, dari belakang. Tapi jangan terlalu jauh lagi. Jangan terlalu cepat. Kemarin kan harus cepat-cepat ya. Kita harus tahu yang di belakang itu. Ini apabila zaman Rasul kan tidak ada kendaraan ambulan. Jalan kaki. Kalau sekarang mungkin akan dimakamkan di mana begitu harus ya mah kudu badami we dan mobilnya harus sehat. Sebab kalau mobilnya tidak sehat, ambulan hukum sehat, sorangannya ambulan kali itu. Ini dikatakan mursal, nah, tidak bisa dikatakan mursal menurut hadis ini. Sebab Salim itu menerima dari bapaknya. Kalau Salim dari Nabi, bahwa ia melihat Nabi padahal Salim belum lahir ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dan katakan ilal, penyakitnya ya tidak parah. Damang sakit itu mah. Ngan rata wungkul. Kalau dina penyakit. Kita membuka dulu ilal atau tidak? Hah? Sok atuh buka ya da sambil ngapalkeun mustolah ieu mah. Ila mu'allal halaman 8 pasal ke-18. Kalau i'la kan itu hadisnya maklul. Kemana asisten abdi? Maklum mu'allah temu'ta ialah hadis yang terdapat cacatnya yang tersembunyi. Sesudah diperiksa dengan teliti, dicek up teteh. Yaitu bukan cacat-cacat yang dibayangkan di pasal ke-6. Kalau pasal ke-6 itu yang berdusta, banyak salah itu tidak. Tetapi selain dari itu, dari cacat-cacat yang sulit-sulit yang tidak mengetahui catat itu melainkan ahli hadis yang mahir. Jadi upamina penyakit mah kadah melalui lab. Aku dokter mah teu kapanggih teh. Di lab hasil lab. Cacat-cacat yang sulit itu dinamakan ilat, artinya penyakit. Buka halaman 6. Mursal cenah. Ya, pasal 11 ayat. Apabila seorang tabi'i yang tentunya tidak bertemu Nabi SAW berkata, telah bersabda Nabi SAW. Kalau di sini telah melihat Nabi SAW. Kalau Abu Bakar bertemu, Abu Bakar dan Umar bertemu. Maka yang ia riwayatkan itu dinamakan hadis mursal.
yakni yang dilangsungkan kepada Nabi SAW dengan tidak memakai perantaraan sahabat. Nah, itu. Kita kembali lagi ke jalan yang lurus. Kalau di sini Salim dari bapaknya. Jadi, sudah terkenal itu. Karena itu tidak disebut nama bapaknya. Kalau yang disebut bapaknya biasanya namanya sama. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr. Nah, karena itu disebut bapaknya. Kalau dari Abdullah, nah, gitu. Kalau dalam hadis sebut dari Muhammad, itu namanya biasanya Abu Hori. Abu Hori itu namanya Muhammad. Jadi kesimpulannya begitu. Boleh di depan, boleh di belakang, tapi jangan jauh. Ya. Mengantar ke kuburan, bukan mengikuti ke kuburan, kade. Mengikuti kubur. Hadis nomor 594. An Ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat nuhina anit tiba'il janaiz walam yu'zam alaina muttafaqun alaih. Nah, kalau ini hadisnya sahih. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata kami dilarang dari mengikuti jenazah tapi tidak dikeraskan atas kami. Jadi tidak dikeraskan apa ya? Dilarang keras sebenarnya. Supaya dilarang wungkul, dilarang keras. Maksudnya kumaha teh dilarang keras teh? Tidak boleh pisan. Ah, pisan teh. Keras teh. Kumaha jeung aya gambar paneungeul maninya teh. Dilarang keras. Ini perempuan dilarang mengikuti jenazah tetapi tidak keras larangannya. Jadi boleh. Jadi makruh. Kalau dilarangnya tidak keras jadi makruh. Kalau larangan keras haram. Biasanya ustaz mah sok makelah teh. Boleh lah. Nah, gitu. Makailah, tetap beda. Tidak boleh. Boleh tidak? Boleh atau tidak boleh. Kalau ini tidak boleh, yang ngilu bolehlah. Nah, itu. Tidak keras. Ini kan tidak keras ya. Tapi sebaiknya jangan. Tapi ada keterangan mau dibaca ini. Panjang keterangannya juga. Kita baca aja ya. Larangan Rasulullah SAW akan perempuan mengikuti jenazah itu sudah jelas menurut hadis ini dan yang lainnya. Ada Ummu Atiyah tentang keras tidaknya larangan itu belum tentu betul. Nah, ini juga belum tentu betul sebab ini adalah pendapat dari Ibnu Atiyah sendiri. Ada orang diriwayatkan bahwa ketika salah satu jenazah yang diikuti oleh Umar bin Khattab, ia melihat seorang perempuan, lalu Umar berteriak. Maka kata Rasulullah SAW, biarkanlah. Tetapi hadis ini juga tidak jelas. Apakah perempuan itu hendak turut jenazah sampai ke kubur, atau perempuan itu mengikuti ekmengko di hadap? Nah, itu kan beda. Tongilu, kurang dikitu kan tongilu ka mana abdi mereka warung, ngan warungna deket kuburan. Nah, itu. Kade, jadi ulah waka salah sangka katanya. Jadi aya dongeng. Dongeng gentong. Jadi aya jami tidak sependapat dengan Pimpro, jadi maka aya proyek jadinya teh. Kemudian orang itu naik karena roda. Tahu nyerita. Nepi ka teh anu ngadang bubar we tinggal saurang deui nya teh. Kalau begitu kamu yang setia sama saya. Nah, cek eta teh nya, cek jelema teh. Sanes Pak, abdi ngantosan roda eta roda abdi cenah. Jadi karena lain setia jadinya teh kieu we ungut-ungutan gitu. Nungguan roda abdi mah cenah eta roda abdi teh cenah gitu. Mana dipuji hade cenah. Ya jadi pengikut abdi lah.
nya di kampanye itu teh. Tahun ayeuna mah tah tinggal anu area cenah anu bakal ngilu kana itu. Sanes eta cenah sound system teh can dibayar. Ya, nomor B, teguran Umar itu menunjukkan memang sudah ada larangan perempuan tidak boleh mengikuti jenazah sampai ke kubur. C, H itu menunjukkan bahwa perempuan yang terlihat di situ hanya seorang. Untuk ngabring. Ini pun menandakan bahwa perempuan itu terlarang mengikuti jenazah ke kubur. D, Nabi SAW menyuruh Umar biarkan. Itu bisa jadi lantaran tahu bahwa perempuan itu bukan akan ke kuburan. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang membedakan tempat perempuan di rumah, di masjid, di musola, di perjalanan umum, di waktu mubaya'ah, bay'ah tabi'at, dan yang lainnya, dapat kita pastikan bahwa larangan itu sudah ada pada tempatnya. Tetapi menurut Ibnu Majah, bahwa perempuan yang Umar marah, yang dimarahi dan diteriaki oleh Umar ya lantaran dia menangis, bukan lantaran turut jenazah. Ceurik we bari ngilu. Kan kamari ge anu ceurik nya gogoakan geuning kan. Nya. Ya anu polisi teh geuningan inungna teh gogoakan teh. Ya. Menurut Imam Nasai ada seorang perempuan dari keluarga Nabi masalah meninggal lalu perempuan-perempuan berkumpul dan menangis, maka Umar melarang mereka. Kata Nabi SAW, biarkanlah ya Umar, karena mata menangis, hati duka cita, kejadian masih baru dan kemual hayo we seurik ngapoe moal. Karena itu yang disebut dengan sabar itu adalah menerima pada saat awal. Dari riwayat itu tidak terlihat perempuan boleh turut jenazah. Sebab begini juga ini akan menjadi masalah. Kan saya sering mengikuti jenazah. Kalau di Persatuan Islam laki-laki unggul begitu. Tapi kalau di tempat sajian tidak. Jadi orang teh pageye-geye, pada kuburan tempatnya sakitu dah. Bukan lapangan yang luas. Di perempuan teh punten ieu cenah putrana ya putrana cenah kitu. Jadi urang kitu teh. Jadi apa sedak-sedak tungtung mau diantep ya. Nyepir aku kudu cekal mah itu jadi masalah. Nah, itu karena tidak bolehnya itu diantaranya untuk menghindari naon? Bersentuhan. Yung aya di anu siga anu ngahajakeun dicekalan si perempuan itu teh. Dicekalan gitu, cenah punten dia keluarga dia sesorong mayana yang kahalup gitu. Teu apaleun wajahna da ditipengkeun apanya ngau kudung mah gadis sang nini teh sami. Anas teh kitukeun anu pek teh lain. Nya punten bu da sami gitu mah itu. Nu mawi kada ningali teh benten sareng anu teu nganggo kudung. Jadi kesimpulannya jangan ikut, kalaupun mau nanti saja setelah beres, hayang terang gua di mana gitu. Pan kapungkur mah anu kieu, aku ikut cenah. Ai cek ngubur teh sok atuh. Cenah gitu. Sok atuh cenah bu ka jero sakantenan. Embung dikitukeun tuh. Bohongnya anu sehidup semati teh. Kecuali pada zaman dulu tuh zaman Mesir kuno, iya di kita juga ada tuh dalam pembayangan mati geni itu naon? Api. Jadi kalau suaminya meninggal maka istrinya juga harus dibunuh, meninggal dibakar, itu pembantunya juga dibakar semuanya. Jadi engke teh dina kuburan teh teu keung teuing. Tapi dah kudu satu ruangan. Kayak gitu ada masing-masing mah. Kita lanjutkan ke hadis nomor 595.
An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tud'a muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kamu melihat jenazah hendaklah kamu berdiri, maksudnya yang lewat berdiri. Tetapi barang siapa yang mengikutinya maka janganlah ia duduk hingga dikuburkan. Ya, jenazah itu dikuburkan, muttafaqun alaih, sehingga diletakkan itu dikuburkan, beres boleh berdiri. Nah di sini boleh duduk ya. Di sini menunjukkan bahwa kita harus menghormati jenazah siapapun itu. Di sini kasusnya begini, zaman Rasul itu lewat ke depan rumah. Kade dina motor teh anu ngaliwat jenazah ngarangtung we wongko gitu. Dina mobil berdiri ya. Tidak begitu. Maksud di sini adalah menghormat. Kan menghormat itu macam-macam. Menghormat itu ada yang buka topi gitunya. Menghormat anu berdiri. Bapak Kepala Daerah segera memasuki lapangan. Hadirin dimohon berdiri. Dimohon eta teh. Itu wajib. Nu karunya mah kursi roda. Nah, di sini maksudnya kalau ada ambulan tuh beda itunya apanya suaranya. Ada mobil jenazah, ada ambulan ya. Mobil ambulan mah di desa tidak boleh pakai jenazah. Tidak boleh. Aturannya begitu. Tapi kemarin ada masalah. Sampai menguburkan itu dari rumahnya ke puskesmas 3 km kemudian meninggal. Dari rumah ke puskesmas mah memakai ambulan. Tapi ketika ini meninggal tidak boleh. Sebab harus pakai mobil jenazah. Dan suaranya juga beda. Tapi kamari mah ada ambulan juga digunakan untuk jenazah. Itu ada ya pokoknya mah hese diterangkeun anak. Kalau kumaha suara ambulan tah itu kalau lambat itu artinya sedang menunggu. Tah eta mah anu mawa nu gering. Beda deui gitu. Nu gering mah itu kaitan dengan nyawa ya. Tapi ada orang mah teu apanya. Mobil polisi, ambulan beda lagi dengan itu damkar. Jadi kalau ada ambulan atau mobil jenazah kita perkirakan begitu tidak menuju ke Bandung, justru itu menuju ke luar kota. Oh berarti ini adalah jenazah. Nah kita menghormatinya kasih si gitu. Ulah sok ngahalangan teh. Nah di sini pakumu itu maka berdirilah maksudnya menghormati sok sinati payun. Gitu. Siapa yang mengikutinya, dituturkan dah yang gancang teh gitu, make dobrai gitu. Make hazar. Nah hazar. Nya dikitu-kitu. Geus depi ka ditu mengko we eta mah. Itu mah kurang azar. Iya manfaatkan situasi, nuturkeun siga nu nya we gitu. Pan aya nu kagesek sedikit keun bae can jeung dulur gitu teh. Jiran caekek. Da jeung dulur ieu engke we beres macam dulur. Ditingali teh mobil nu ngagesek teh aya. Si horeng eta mah ngiluriweuh. Larangan di sini larangan menghormati ya, menghormati jenazah. Ai kitu mah bapak teh cangkeun cenah eta jabah hayang liuk. Aya kursi, aya bangku, cenah calik we gitu. Jadi mah dalam rangka menghormat. Di sini kan begitu ya. Hendaklah kau berdiri, tetapi barang siapa yang mengikutinya maka janganlah ia duduk hingga diletakkan. Kade macana diletakkan. Jenazahna diletakkan. Makanya kalau bapak-bapak ini
Ustadna sanes urang Sunda, urang Medan, wah bahaya ini. Ari jamaahna urang Sunda. We komandannya teu kenging tah. Komandan orang Medan teu kenging hatana ka urang Sunda. Letakkan senjata. Aya tah. Hadis nomor 596. An Abi Ishaq anna Abdullah bin Yazid adkhala mayyita min qibali rijlayil qabri wa qala hadza minas sunnati akhrajahu Abu Dawud. Dari Abi Ishaq radhiyallahu anhu anna Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Abdullah bin Zaid, nah ini pejabat tokoh masyarakat, Abdullah bin Yazid adkhala mayyita memasukkan jenazah mayit min kibali rijlaya qabri dari arah kaki kubur. Ya berkata ini adalah sunnah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi ibu-ibu mah teu apa da tara ningali apanya tadi teu kenging pan. Kecuali memang teu aya deui anu sanes sareng ada keluarga ya ibu-ibu boleh ikut sehingga tidak pageye-geye teh naon berdesak-desakan sehingga nya pokona mah ngahajah-hajah yang antal hese harita antal. Jadi ini kuburan misalnya, nah ini kuburan. Ini kan menghadap kiblatnya ke sana. Ini sebagai sebelah utara, ini sebelah. Nah, kaki kuburan ini bukan kaki mayit, kaki kuburan. Jadi dari sini dimasukkannya dari kaki kuburan. Tuh. Dia tembok, aya benteng, kumaha tah carana? Ya, jadi sebelah sini. Da taneuh teh pan ka ditunya, taneuh mah. Ke sebelah selatan, ke sebelah wetan, maka dikuburkan. Nah, ketika dimasukkan itu dengdeken, dimiringkan sehingga yang dimasuki itu kaki dulu, tong dikitukeun karunya itu kan kaki dulu. Nah ini sunnah itu. Kalau tidak begitu dan ada apa istilahnya susah tidak apa-apa. Gitu. Biasanya mah dari depan boleh gitu ya. Dari depan, di depan teh menghadap ke kiblat. Sebab lahadnya kan di kiblat. Dari depan disanggap gitu. Kade teh nu nyangapna kudu kuat. Sebab ada ku abdi cenah keluargana cenah. Sok cenah bapak tungtun, nya ditungtun sagala atuh da. Tong maksakeun. Siga anu ngajak gelut ya. Ngajak gelut ke aki-aki. Sok cenah lawan ku bapak cenah. Akina gandong ka ditu. Gandong engko rek ngalawan tapi aki gandong. Jadi tetap saja harus orang yang kuat itu. Biasanya berapa orang? 3, ada juga yang 4. Tapi ketika diurung mah jadi 3. Memasukkan saja begitu, memasukkan. Nah, kemudian setelah dimasukkan oleh keluarganya, oleh anaknya, maka tangkatin ieu mah lantaran beda pekerja penggali kubur dengan orang biasa. Eta teh Bu dikubur teh, wah padet pisan. Ieu cenah palih melenge, bae cenah ribut teh. Ieu cenah jejak palihnya jejak siga nu ulah keluar deui kitu teh. Mohon palih dia kirang jejak cenah gitu. Aduh, abdi masa sakali asiga nu ulah keluar gitu. Jejak. Mana anu melenge teh kayaknya. Itu tuh cenah ku awi cenah gitu. Upami deet tah kade teu kenging deet. Pernah juga aya nu deet
Sebab diserahkan kepada orang lain, deet teuing teh. Dikoer ku anjing. Itu. Biasanya nu deet mah orok gitu teh. Hadis nomor 597. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil quburi faqulu bismillah wa ala millati rasulillah akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa allahu ad-Daruqutni bil waqfi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila kamu meletakkan jenazah di kuburan, di lahat gitu tah, maka bacalah atau ucapkanlah bismillahi wa ala millati Rasulullah. Kada itu. Bukan begini, maka sebutlah dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Tidak, bukan begitu. Ieu mah hartosna. Harusnya terjemahnya ditulis saja di sini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Itu ketika akan meletakkan. Ada lagi yang menerangkan ketika diangkat di mana we gitu. Tapi ini yang lebih jelas. Tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih, tetapi dii'lakan nu tadi itu ya. Dii'lakan oleh Daraqutni lantaran mauqufnya. Mauquf itu artinya tidak putus mauquf teh. Coba kita lihat mauquf. Mauquf pasal ke-10 halaman 6. Beri diajar mustalahnya. Wias apa oge asa aya kamus we ya. Sebab itu ya Bapak-bapak ada kitab Bulughul Maram itu sudah terjemahkan oleh siapa saja. Kan ada yang bagus ya. Tapi tidak ada yang mustalahnya. Dan diajar Bulughul Maram harus apa mustalah dan usul fikih. Baru itu belajar. Kalau ahasan ini ada mustalahnya, ada usul fikihnya. Jadi sehingga ketika kita membaca itu tahu maksudnya. Mauquf adalah fatwa atau anggapan sahabat sendiri yang diriwayatkan kepada kita. Dinamakan mauquf artinya terhenti sampai sahabat, tidak sampai ke Nabi. Nah itu mauquf. Jadi fatwa sahabat itu adalah hadis juga, tapi hadisnya mauquf. Nah termasuk dhaif mauquf mah. Tapi kalau disebutkan ieu mah cenah fatwa Umar bin Khattab sahih. Ieu mah sabda Rasulullah dhaif. Nah gitu. Jadi jangan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Satu rangkaian perkataan dikatakan hadis apabila kita periksa sanadnya dan terdapat hanya sampai sahabat, tidak sampai kepada Nabi SAW, maka dinamakan juga hadis mauquf. Jika ada ulama hadis berkata bahwa hadis itu diwakafkan oleh Tirmidzi, maksudnya ialah bahwa Imam Tirmidzi menunjukkan atau membawakan sanad yang tidak sampai kepada, yang hanya sampai kepada sahabat, tidak kepada Nabi SAW. Perkataan ulama tentang hadis, satu hadis bahwa mauqufnya lebih rajih, maksudnya bahwa hadis itu diperselisihkan apakah ia mauquf atau marfu. Nah, kalau marfu itu sampai kepada Nabi. Marfu mah halaman 5 itu pasal ke-8 marfu. Marfu itu sampai kepada Nabi. Apakah ia mauquf atau marfu? Tapi yang lebih rajih atau yang lebih sahih adalah mauqufnya. Tetapi ada mauquf yang dianggap marfu. Maksudnya begini, dari mana di atuh eta sahabat teh kalau bukan dari
Nabi jadi marfu hukman kadituna. Jadi apabila tidak ada hadisnya, cuman ada fatwa sahabat, nah kita gunakan fatwa sahabat. Sebab sahabat juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga apabila tidak ada sahabat yang lain yang menegur. Nah, kita kembali ke hadis nomor tadi ya, pokok bahasan. Kita baca lagi. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai. Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih, tetapi diilakan. Nah, ayat diilal. Diilakan artinya diterangkan cacatnya. Sesungguh pun hadis ini maklul, tetapi isinya tetap dikuatkan oleh perbuatan Nabi SAW. Itu dalam Subul Salam ya. Subul Salam. Diilakan oleh Daruqutni lantaran mauqufnya. Nah, di sini walaupun demikian kita tetap saja membaca bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, di sini juga menunjukkan orang yang penggali kubur jeung nguburkeun teh harus tahu hadis ini. Mudah ya, untung pondok. Jadi karena itu ketika akan menguburkan itu keluarganya biasanya ya, putranya itu gitu kan, bismillahi wa ala millati Rasulillah, dihadapkan ke kiblat, diganjel tanapi dikitukeun tah di jenazah teh dikitukeun sina napa kali itu, kemudian pakai padung. Nah, setelah itu, setelah ditempelkan ke tanah, disaranaikeun ke tanah, kan gitu dikitukeun tah. Nah, kemudian bagian anu eta mah teu kadah nganggo bacaan deui. Sok ribut, pelihnya kirang padat gitu. Jadi bacaannya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, itu mah apalnya lah. Terus di kalinya insyaallah kita jelaskeun deui. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu